Anak kembar Sheila ditemukan di tempat tidur, di mana Daniel ditembak sebanyak 5 kali, sementara Nicholas sebanyak 3 kali. Hola Hope, welcome back with me di Profesor Dumai. Pada tahun 1986, Jeremy Bamber yang berusia 24 tahun dipenjara seumur hidup karena membunuh 5 anggota keluarga angkatnya di pertanian mereka di Essex, Inggris. Namun hingga saat ini Bamber masih menampik telah membunuh keluarganya tersebut. Nah, yang menarik dari kejadian ini adalah di awal investigasi, polisi menetapkan Sheila, saudari Bamber, yang saat itu menderita sakit mental, sebagai pelaku yang bunuh diri setelah menembak seluruh keluarganya. Lalu bagaimana kisahnya hingga Jeremy akhirnya ditetapkan sebagai tersangka hingga dihukum penjara seumur hidup? Check it out! Oke, kita mulai dari latar belakang keluarga dari White House Farm ini. Jadi, Neville dan June Bamber, yang mana adalah orang tua Jeremy Bamber, memiliki ladang gedung putih yang terletak di dekat desa Essex di Toussaint-d'Arcy, Inggris. Mereka mengadopsi Jeremy Bamber yang saat itu masih berusia 6 minggu. Jadi, Bamber adalah anak tidak sah dari putri seorang pendeta dan sersan tentara yang sudah menikah. Beberapa tahun kemudian, mereka mengadopsi seorang gadis bernama Sheila, yang mereka panggil Bambi. Kedua anak itu dibesarkan dalam keluarga kaya raya. Orang tua mereka sangat taat beragama dan mendidik mereka berdua dengan keras. Setelah dewasa, Bamber tidak tertarik dengan bisnis ayahnya, membenci pertanian dan dunia pertanian, dan malah menjalani kehidupan dengan berbagai macam pekerjaan. Sementara Sheila tumbuh menjadi seorang gadis cantik dan ingin menjadi model. Orang tuanya bahkan membelikan flat mahal di London dan memberikan biaya hidup selama bekerja sebagai model. Sheila menikahi pemuda bernama Colin Colville dan memiliki 2 putra kembar bernama Nicholas dan Daniel. Pernikahannya berantakan dan dia mulai menderita depresi serta didiagnosis menderita skizofrenia. Disebutkan juga kadang-kadang dia percaya bahwa anak-anaknya berasal dari iblis dan mereka harus disingkirkan. Oleh sebab itu, Sheila dan si kembar sementara kembali ke rumah pertanian mereka bersama orang tuanya Neville dan June. Sementara Jeremy tinggal di salah satu pondok di pertanian keluarga, beberapa mile dari rumah utamanya. Dia tinggal sementara bersama mahasiswi bernama Julie Mulford yang merupakan kekasihnya. Neville menawari Bamber pekerjaan di pertanian dengan bayaran 170 euro seminggu. Jelas bukan posisi glamor yang diinginkan oleh seorang pemuda, dan bahkan permintaannya untuk menjalankan situs karavan milik keluarganya ditolak karena Neville yakin putranya tidak memiliki naluri bisnis. Bamber membenci pertanian, tetapi ayahnya akan mengabaikannya kecuali dia tetap menjadi petani. Jeremy menginginkan kehidupan playboy dan bertekad untuk menjalaninya dengan cara apapun. Jeremy juga membenci ibu angkatnya June karena mengajarkan agama yang taat kepadanya. Jadi pada tanggal 7 Agustus 1985 pukul 3.26 pagi, Bamber menelpon polisi untuk melaporkan bahwa ayahnya baru saja menelponnya dengan keadaan panik, serta mengatakan bahwa Sheila akan mengamuk dengan sebuah senapan semi-otomatis. Polisi yang datang ke rumah Bamber mendobrak masuk ke dalam rumah pertanian tersebut. Mereka menemukan beberapa tubuh di dalam rumah itu. Tubuh Neville ditemukan bersimpah darah di lantai bawah dengan total 8 luka tembakan. Tampaknya dia telah ditembak di lantai atas, tetapi dipukuli ketika dia berjuang ke dapur untuk memanggil bantuan. Lalu tubuh June dengan 7 tembakan ditemukan di kamar tidur. Anak kembar Sheila ditemukan di tempat tidur, di mana Daniel ditembak sebanyak 5 kali, sementara Nicholas sebanyak 3 kali. Terakhir, Sheila ditemukan tak bernyawa dengan 2 luka tembak di bawah dagu, sembari memegang Alkitab dan senapan kaliber 22. Ini menjadi salah satu pembantaian paling brutal dalam sejarah Inggris saat itu. Menghadapi tragedi seperti itu, polisi segera melakukan penyelidikan. Awalnya, polisi yakin Sheila adalah pelakunya. Sheila adalah seorang model, memiliki pernikahan yang gagal dan dirawat karena skizofrenia paranoid dan anoreksia. Selain itu, ia mengkonsumsi obat antipsikotik dan juga mengkonsumsi kokain. Jadi karenanya memiliki hutang narkoba sebesar 40.000 pound.
Nah, hubungan dirinya dengan ibu angkatnya pun sangat tegang, dan sidik jari Sheila juga ada di senjata yang ditemukan. Jadi polisi percaya bahwa Sheila membunuh keluarganya lalu bunuh diri karena sakit jiwa. Media juga memberitakan hal ini. Seorang model cantik menjadi pembunuh sebuah keluarga. Ini adalah cerita yang luar biasa bagi mereka. Segalanya tampak telah selesai dan jenazah keluarga Bember dikremasi dan dikuburkan 9 hari kemudian. Jeremy Bember meratap dalam kesedihan di pemakaman. Dia kelihatan sangat emosional sehingga dia membutuhkan dukungan seseorang dan difilmkan oleh media. Kasusnya terbalik, anak angkat yang jadi korban. Beberapa detektif mulai bertanya-tanya, apakah pembunuhnya benar-benar adalah Sheila? Neville berusia 61 tahun, ia memiliki fisik yang kuat dan tinggi 1,96 meter, serta dalam keadaan sehat. Dia juga pernah menjadi pilot Royal Air Force. Bisakah Sheila yang kurus benar-benar bersaing dan mengalahkannya? Yang lainnya adalah masalah kesehatan Sheila. Dokter yang merawat memberitahu penyidik bahwa jika dia memiliki gejala ketidakstabilan mental, itu jauh dari tingkat kekerasan yang dibutuhkan untuk melakukan pembunuhan. Apalagi kalaupun ada konflik keluarga, itu karena ibu angkatnya memiliki hubungan yang buruk dengan Sheila. Sementara dia mempunyai hubungan baik dengan ayah angkat dan anak-anaknya. Mantan suami Sheila juga mengatakan bahwa meski Sheila terkadang melempar barang dan memukulinya, dia tidak pernah menyakiti anak-anaknya. Apakah dia akan menggunakan metode yang begitu kejam untuk membunuh kedua putranya? Pertanyaannya, jika bukan Sheila, lalu siapa yang melakukan hal keji tersebut? Sebulan setelah pembunuhan, yakni pada tanggal 7 September 1985, muncullah wanita bernama Julie Mulford. Wanita ini adalah mantan pacar Jeremy, di mana saat kejadian dia masih menjadi pacarnya. Awalnya Julie memberikan pernyataan yang tidak memberatkan Jeremy. Namun sebulan kemudian dia memberikan pernyataan berbeda yang menyudutkan Jeremy Bember. Julie mengatakan kepada polisi bahwa Jeremy mengaku kepadanya telah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh keluarganya. Kata Julie, Bember melakukannya sebab ia membenci orang tuanya yang dia klaim telah mengatur hidupnya. Bember juga membenci saudarinya Sheila karena orang tuanya memberikan flat mahal kepada Sheila. Polisi tidak yakin apa yang harus dipercaya. Mungkinkah Julie berbohong karena Jeremy mencampakkannya? Mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan Jeremy ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Kemudian seorang buruh tani berkata ia pernah mendengar Jeremy mengatakan tak ingin membagi harta ayahnya dengan Sheila, di mana ayahnya memiliki 300 hektar tanah, karavan, serta properti di London. Mantan sekretaris ayahnya Neville juga mengatakan bahwa Jeremy beberapa minggu sebelum pembunuhan, ia sering bertengkar dengan keluarganya. Kerabat dan teman lainnya juga mengatakan bahwa setelah pemakaman, mereka melihat Jeremy berbicara dan tertawa, menyebut dirinya bos. Jeremy tampaknya lebih menikmati hidup setelah orang tuanya meninggal. Ia terlihat menghabiskan uang di sekitar kota dan berlibur di Amsterdam, yang membuat beberapa orang akhirnya mulai berpikir Jeremy telah berperan dalam pembunuhan tersebut. Tapi jika kalian mengenal Jeremy, sebenarnya hal itu adalah yang wajar karena merupakan perilaku khasnya. Dia telah menghabiskan berbulan-bulan di luar negeri pada waktu yang berbeda dan suka bepergian. Selain itu, setelah kematian keluarganya, Jeremy juga mulai menjual barang-barang milik keluarganya tersebut, membeli marijuana dan bersiap untuk bepergian. Dia juga mencoba menjual foto telanjang dan kisah hidup Sheila kepada The Sun seharga 20.000 euro. Dengan kata lain, Jeremy Bember memiliki kemungkinan melakukan kejahatan. Namun, kecurigaan saja tidak ada gunanya. Bagaimana dengan bukti? Tentu saja menemukan bukti tidaklah mudah. Why? Soalnya polisi yakin terlalu dini bahwa pembunuhnya adalah Sheila, yang menyebabkan penyelidikan mereka sangat tidak profesional. Polisi memindahkan senjata pembunuhan tanpa menggunakan sarung tangan. Sidik jarinya diperiksa hanya beberapa hari setelah kejahatan terjadi, sehingga TKP tidak digeledah secara menyeluruh dan dimusnahkan jauh-jauh hari, serta bukti tidak dicatat maupun disimpan. Bahkan beberapa hari setelah kejadian, polisi membakar selimut dan sprei yang berlumuran darah.
Alasannya sih agar tidak menyakiti perasaan keluarga Bember. So, jadinya pihak kepolisian kesulitan untuk mencari bukti. Namun seiring berjalannya penyelidikan, kejanggalan dan hal-hal mencurigakan yang tidak menguntungkan bagi Jeremy Bember akhirnya muncul satu persatu. Polisi menganalisis senjata pembunuhan. Secara mengejutkan, ternyata selain sidik jari Sheila, senapan itu memang memiliki sidik jari Jeremy Bember. Walaupun Jeremy mengatakan dia telah mencoba membunuh kelinci dengan senjata tersebut pada hari sebelumnya. Meskipun kurangnya bukti yang memberatkannya, penyelidikan mengungkap kebingungan terkait senjata pembunuhan. Jika Sheila mulai menembak keluarganya, bukankah yang lain akan mendengar tembakan dan bangun? Tentu saja dia bisa menggunakan peredam, sehingga tidak membangunkan seluruh rumah. Namun jika peredam dipasang pada senjatanya, Sheila tidak akan bisa menembak dirinya sendiri karena senjata tersebut bertambah panjang. Jadi siapapun yang melakukan kejahatan harus melepas peredam sebelum mereka meninggalkan rumah setelah melakukan pembunuhan. Lalu sepupu Jeremy yang bernama David menemukan peredam di lemari yang ada di rumah itu, masih dengan bekas darah Sheila dan juga sehelai rambut. Namun sebelum forensik dapat mempelajari rambut itu, rambut tersebut telah hilang. Jadi nggak mungkin banget bagi Sheila untuk meletakkan peredam di lemari di lantai bawah setelah melakukan bunuh diri di lantai atas. Nah, sekarang yang pasti adalah Sheila tidak bunuh diri tetapi dibunuh. Polisi juga memperhatikan bahwa kaki Sheila bersih. Jika dia benar-benar membunuh seseorang karena sakit jiwa malam itu, tidak mungkin kakinya bersih tanpa darah. Kukunya yang panjang masih utuh dan terlihat bahwa dia tidak melakukan gerakan kekerasan ataupun perkelahian. Selain itu, Sheila ditembak 2 kali di leher dan akan sulit baginya untuk menarik pelatuknya untuk kedua kalinya jika dia benar-benar bunuh diri. Serta gergaji besi yang bisa digunakan untuk masuk ke dalam rumah ditemukan di taman, di mana saat kejadian Sheila sudah ada di dalam rumah. Harusnya dia tidak perlu menggunakan gergaji tersebut. Akhirnya pada tanggal 29 September 1985, Jeremy Bember ditangkap dan didakwa dengan 5 dakwaan pembunuhan. Namun dia membantah terlibat. Persidangan dimulai di Pengadilan Mahkota Chelmsford pada 14 Oktober 1986. Di persidangan, penuntut percaya bahwa karena kebencian dan keserakahan, Jeremy Bember kembali ke rumahnya sekitar jam 10 malam setelah makan bersama keluarganya pada malam tanggal 6 Agustus. Kemudian pada tengah malam atau dini hari, mengendarai sepeda dari jalan setapak kembali ke ladang. Memasuki rumah melalui jendela kamar mandi di lantai bawah, memegang senapan yang dilengkapi dengan peredam suara, lalu membunuh orang tua, keponakan, dan saudaranya. Kemudian dia meletakkan senapan di sebelah Sheila, merekayasanya sebagai tempat bunuh diri, dan menyadari bahwa senapan dengan peredam terlalu panjang, sehingga Sheila tidak dapat menarik pelatuknya. Dia kemudian melepaskan peredam, lalu meletakkannya di lemari. Setelah itu dia naik sepedanya pulang, menelpon pacarnya sekitar jam 3 subuh, lalu menelpon polisi pada jam 3.26. Sengaja membocorkan informasi bahwa adiknya kenal senjata, sehingga polisi tidak berani membobol. Setelah Jeremy mengklaim bahwa dia menerima telepon dari ayahnya, dia tidak memanggil para pekerja di pertanian. Harusnya mereka bisa datang lebih cepat dari yang lainnya. Dan kemudian Jeremy pergi ke peternakan sendirian, dengan sengaja menunda waktu untuk tiba di tempat kejadian secara perlahan. Tapi Jeremy Bember menentang. Jeremy mengklaim bahwa mantan pacarnya berbohong karena mereka putus dan dia ingin mencegahnya untuk tinggal bersama dengan wanita lain. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa tidak ada yang melihatnya mengendarai sepeda ke dan dari pertanian, serta tidak ditemukannya pakaian yang berlumuran darah. Jeremy juga menjelaskan bahwa dia tidak terburu-buru ke rumahnya malam itu, sebab ia takut setelah menerima panggilan ayahnya. Dan gergaji besi di taman tidak dapat membuktikan apa-apa. Sebelum dan sesudah kejadian, dia beberapa kali masuk ke dalam rumah melalui jendela. Jeremy juga mengatakan bahwa Sheila kemungkinan melakukan tindakan ritual, meletakkan peredam kembali di lemari, mencuci diri, dan mengganti pakaiannya, lalu kemudian melakukan bunuh diri. Namun di sisi lain, di pengadilan juga terungkap bahwa sementara Bember mengatakan bahwa
dia menerima panggilan telepon yang panik dari ayahnya. Neville sebenarnya telah ditembak di tenggorokan di lantai atas rumah dan tidak dapat melakukan panggilan seperti itu. Pada akhirnya, setelah 9,5 jam musyawarah, juri memutuskan Jeremy Bamber bersalah dengan rasio 10:2 dan menjatuhkannya hukuman penjara 5 hukuman seumur hidup dengan rekomendasi bahwa dia tinggal di penjara selama setidaknya 25 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Hingga saat ini masih banyak kontroversi seputar pembunuhan White House Farm. Jeremy Bamber masih memiliki banyak penggemar dan banyak orang menganggap ini adalah kasus yang tidak adil. Di sisi lain, media menuding kasus ini menunjukkan kelalaian dan ketidakmampuan polisi melakukan Bamber, juga menjadi ungkapan yang umum di kalangan kepolisian. Artinya mengacaukan. Kelima nyawa di rumah itu dan seluruh proses penghakiman tidak hanya menyiksa sifat manusia, tapi juga kepada polisi. So, itulah rangkaian kasus dari pembunuhan White House Farm. Kalian ada di posisi mana? Apakah kalian percaya bahwa Bamber tidak melakukan pembunuhan? Atau kalian tetap percaya bahwa Bamber melakukan semua hal keji tersebut? Semoga topik kali ini dapat menghibur kalian semua ya, and see you on the next video.